Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai teknik penulisan proposal yang berbasis kepada template proposal penulisan skripsi 2022 yang sudah dibagikan di grup WhatsApp grup ya untuk kelompok hukum pidana. Template itu dipergunakan untuk mempermudah mahasiswa dalam membuat proposal. Baik, kita lanjutkan, masuk langsung kepada pokok persoalan yang ingin saya sampaikan. Oke, ini adalah template yang dipersiapkan untuk mahasiswa dalam menyusun proposal. Template ini tidak mencoba untuk menyimpangi apa yang sudah dibuat di dalam buku pedoman penulisan skripsi, tapi template ini lebih kepada upaya untuk mempermudah ya, bagi mahasiswa dalam membuat suatu proposal karena sudah disusun sedemikian rupa ya, melalui fitur-fitur Word dari MS Word agar terlihat lebih rapi, ya, lebih rapi dan lebih tertata. Memang ada sedikit perubahan di dalam template ini kalau dibandingkan dengan proposal atau rencana penulisan skripsi yang ada di dalam pedoman penulisan skripsi. Tapi perubahan ini sebenarnya merujuk kepada tren dari penulisan ilmiah ya, di Indonesia, di mana trennya itu sekarang semua penelitian ilmiah di tingkat akhir dari setiap jenjang pendidikan, baik S1, S2 maupun S3, berujung kepada transformasi bentuk ya, dari skripsi, tesis, dan disertasi menjadi artikel untuk jurnal ilmiah, ya, baik itu nasional maupun internasional. Nah, sehingga untuk kepentingan akhir itulah makanya ada beberapa pergeseran ya, dari model penulisan yang sudah dibakukan melalui buku pedoman bergeser ke arah bagaimana nanti di akhir penulisan skripsi kalian merubah menjadi jurnal ataupun nanti dosennya yang merubah menjadi jurnal itu lebih mudah karena sudah terpola ya dari semenjak proposal. Nah, pola yang pertama itu adalah berkaitan dengan jumlah kata dari judul. Ya. Kalau kita perhatikan semua artikel ya, yang terbit di jurnal nasional itu rata-rata membatasi jumlah kata ya. Dan hampir rata-rata itu berjumlah sekitar 14 sampai 15, tapi di sini saya usulkan 14 saja ya, 14 kata. Sehingga nanti ketika muncul dalam bentuk artikel sudah tidak lagi kesulitan untuk membuat judul dalam artikel jurnal. Karena kalau murni masih judul dari skripsi, itu bahkan lebih sampai 20-25 kata itu. Nah, itu nanti merubah formatnya ke dalam bentuk judul artikel itu akan kesulitan. Ya, mahasiswanya akan kesulitan. Sehingga dari awal sudah disetting 14 kata. Oke, ini itu tujuan dari format template ini. Ya, nggak ada yang berubah ya. Nah, cuma kemudian saya masukkan untuk bagian outline. Ya. Outline ini sebenarnya tidak untuk tujuan proposal. Outline ini nanti tujuannya justru akan dibaca oleh pembimbing materi dan teknis yang ditunjuk nantinya. Ya, justru bergunanya ke arah setelah dinyatakan lulus proposal dan ditunjuk pembimbing materi, ditunjuk pembimbing teknis, maka outline inilah yang menjadi bahan bacaan pertama bagi pembimbing materi dan pembimbing teknis. Itu pertama. Terus kedua, kenapa outline ini perlu? Karena
banyak mahasiswa ketika menulis skripsi ya itu dari semenjak awal tidak banyak yang tidak mampu untuk merumuskan ya. Habis setelah bab 1 saya mau nulis apa isinya. Nah, di sini terpaksa Anda saya paksa untuk bisa merumuskan dari awal agar terbiasa membuat outline. Nah, outline ini sebenarnya adalah prediksi penulisan ilmiah kita ke depan. Kita mau nulis apa sih sebenarnya? Ya, dari judul yang 14 kata tadi itu di breakdown ke dalam bentuk bab-bab. Nah, mengenai babnya sendiri, template ini tetap menggunakan 4 bab untuk yang yuridis normatif dan 5 bab untuk yang yuridis empiris. Ini tetap sama, ya, tidak dirubah. Nah, di sini juga ada daftar isi proposal. Ini yang sudah disetting ya, sudah disetting melalui fitur yang ada di Microsoft Word. Jadi kalau kita menulis halamannya akan ya, mengikuti sendiri perubahan halamannya. Jadi ini kan karena belum dirubah nih, belum diisi. Jadi kalau nanti bisa jadi nanti di pokok permasalahan di halaman berapa gitu ya. Nah ini jangan dirubah nih, jangan diutak-atik. Ya. Anda tinggal isi aja nanti di bawah itu. Latar belakang apa, permasalahan apa. Jadi jangan diisi. Jangan diutak-atik formatnya. Nah, ada penambahan sedikit di bagian metode penelitian. Selama ini di dalam skripsi yang saya perhatikan ketika mahasiswa membuat mengisi bagian tentang metode penelitian itu sangat terkesan tidak fokus kepada metode yang digunakan. Padahal penggunaan metode penelitian itu justru jauh lebih penting dibandingkan rumusan masalahnya. Suatu penelitian yang tidak tepat dalam menggunakan metode itu berakibat kepada batalnya skripsi itu sendiri. Ya. Jadi kalau metodenya salah, maka skripsinya secara keseluruhan salah. Nah, kenapa ini kemudian saya breakdown menjadi 5, supaya pola pikirnya tertata. Anda bisa membedakan mana itu yang jenis metode penelitian, mana yang jenis metode pendekatan, jenis dan sumber datanya apa, cara pengumpulannya bagaimana, dan cara menganalisisnya bagaimana. Ya. Jadi masing-masing bagiannya harus diisi, supaya terlihat bahwa Anda memang layak menjadi seorang sarjana ilmuwan yang paham tentang metode. Ya. Jadi sarjana hukum itu kan ilmuwan. Nah, ilmuwan itu bisa dikatakan dia ilmuwan karena menguasai metode, bukan cuma sekedar menguasai materi dari atau substansi dari penelitiannya, tapi metodenya harus dikuasai. Maka baca-baca lagi nanti. Khusus untuk metode penelitian, tolong diperbanyak membaca buku MPH. Ya, jangan cuma satu aja pedoman MPH. Buku MPH itu banyak. Oke. Kemudian kita masuk ke latar belakang. Ini juga latar belakang sudah disetting ya, mulai dari kanan kiri atas bawahnya, juga termasuk spasinya. Ya, Anda tinggal melakukan replace. Replace itu seperti ini. Ya, ini replace. Misalnya Indonesia. Nah, ini replace namanya. Saya tidak merubah, ya, tidak merubah sisi kanan kiri. Saya hanya melakukan replace. Ya, nah ini namanya replace. Ya, jadi tidak saya hapus tapi saya timpa. Oke, saya kembalikan dulu. Nah, latar belakang ini merupakan komposisi bagian yang memiliki komposisi terbanyak. Ya, Anda bisa buat 5-7 halaman, ya, tapi saya lebih sarankan karena ini hanya proposal, ya, 5 aja cukup sebenarnya. Ya. Nah, proposal itu minimal 15, ya, karena nanti kaitannya dengan perbanyak di metode. Nah, kemudian di dalam latar belakang ini juga saya uraikan mengenai cara membuat footnote. Ya, ini kita menggunakan model Chicago Manual of Style 17 edition full note.
ya. Nah, modelnya seperti ini. Kalau nanti kemudian misalnya Anda punya buku lain, ya, misalnya Anda punya buku lain, ya, Pak, misalnya di sini misalnya Patmo Wahyono. Nah, tinggal ditimpa ya namanya di sini, ya, ditimpa namanya, ganti judulnya, ganti ini. Tapi susunannya jangan dirubah, gitu ya. Atau batas ini kan sudah ada batas-batasnya nih. Nah, ini jangan dirubah-rubah lagi, sudah fix seperti ini, ya. Saya ganti dulu. Oke, nah ini mengenai catatan kaki. Ini yang ada di buku pedoman, ya. Tapi mungkin karena ada perkembangan terbaru, gitu ya. Kalau misalnya ada book chapter, misalnya, ya. Di sini ada nggak book chapter? Nah, nggak ada. Ada. Kalau book chapter, gimana cara bikin footnote-nya kalau book chapter? Nah, nanti yang tidak ada di sinilah itu menjadi kebijakan dari pembimbing teknis, ya, untuk memberikan saran kalau book chapter cara bikin footnote-nya seperti ini, gitu ya. Nah, ini baru yang ada di buku pedoman aja. Oke, nah di dalam latar belakang saya sarankan tidak perlu berpanjang lebar seperti membuat skripsi bab satunya, gitu ya. Tapi tujuan proposal itu, seminar proposal itu kan untuk menyampaikan gagasan, ya, menyampaikan apa sih yang ingin dikaji, objek apa yang ingin dikaji, korelasi antara penerapan hukumnya yang terjadi atau praktek hukum yang terjadi dengan norma-norma yang mengaturnya, sehingga yang diungkapkan itu adalah ada tidak sih persinggungan antara dasolen dengan dasennya. Yang seharusnya itu A, kok munculnya jadi B. Nah, itu yang kemudian diuraikan di dalam latar belakang. Tidak usah berpanjang lebar dalam latar belakang. Kalau perlu langsung intinya, ya. Ya, walaupun tetap harus disampaikan konsep-konsep atau teori-teori sedikit yang mendukung bahwa dasolennya seperti ini loh. Ya. Jadi nggak perlu kalau misalnya membahas narkotika, jenis narkotika, ya, misalnya narkotika jenis ini dijabarkan sampai detail. Nggak perlu seperti itu. Itu nanti adanya di dalam skripsinya nanti, gitu ya. Tapi dalam proposal ini cukup diuraikan. Ini ada normanya, ya, ada ketentuan hukumnya, tapi ada penyimpangan di prakteknya. Ya. Entah hakimnya salah mutus, entah jaksanya salah mendakwa, entah penyidiknya salah memeriksa, ya, atau pertimbangan hukum dari hakimnya salah. Nah, itu dasennya. Nah, dasolennya itu bagaimana? Bagaimana cara hakim memutus? Bagaimana cara jaksa mendakwa misalnya, gitu ya? Apakah pasal seperti ini breakdown normanya atau breakdown unsurnya benar atau tidak, gitu ya? Itu dasolennya. Itu yang cukup diuraikan di dalam latar belakang. Nanti ditutup dengan kalimat ini, ya, biar seragam semuanya. Ditutup dengan kalimat ini. Nah, kemudian sama dengan pokok permasalahan, ya, sama dengan pokok permasalahan juga sudah disetting. Anda tinggal isi, ya, kalimatnya sama semua di sini. Ini sama semua. Jangan ada yang berbeda. Kita tidak lagi menggunakan kata penulis, ya. Jangan lagi menggunakan kata penulis, karena penulis itu nulis buku. Ya. Walaupun Anda nulis skripsi, tapi intinya adalah skripsi itu merupakan penelitian, jadi Anda peneliti. Ya. Berbeda dengan penulis. Penulis tidak menggunakan metode. Orang nulis buku itu nggak pakai menggunakan metode ilmiah. Nah, tapi kalau penelitian itu menggunakan metode ilmiah. Nah, grade-nya itu berbeda. Nah, jadi jangan menurunkan grade dari peneliti diturunkan ke penulis, jangan. Tetap peneliti. Nah, mengenai rumusan masalah, ya, mengenai rumusan masalah ini bisa dikonsultasikan nanti dengan pembimbing materi. Tapi perlu saya ingatkan bahwa perkembangan sampai hari ini berkaitan dengan perumusan masalah itu acuannya adalah taksonomi Bloom. Ya. Anda nanti cari di internet apa itu taksonomi Bloom. Nah, taksonomi Bloom yang diakui untuk sampai kepada rumusan masalah tingkat S1 itu sampai ke C4. C4 itu apa? Sudah mampu menganalisis, ya,
Sehingga ketika melakukan rumusan masalah itu tidak lagi menggunakan model-model pertanyaan, ya, misalnya seperti bagaimanakah pengaturan, ya, bagaimanakah pertimbangan hukum hakim. Karena kalau pertanyaan bagaimanakah pengaturan itu sudah cukup aja baca undang-undangnya. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim, cukup aja baca putusannya. Ya, jadi nggak ada konteks menganalisisnya di situ. Nah, tapi dalam suatu rangkaian rumusan masalah setidaknya harus ada satu rumusan masalah yang sifatnya mengandung novelty, yang sifatnya mengandung kebaruan. Nah, kebaruan itu bukan berarti Anda harus membuat satu teori, tidak. Kebaruan itu bukan berarti Anda harus membuat suatu satu konsep baru, tidak seperti itu. Kebaruan yang dimaksud adalah ada rumusan masalah yang memang itu bisa memecahkan persoalan yang diteliti. Ya. Sehingga Anda harus memiliki posisi berseberangan dengan objek yang Anda teliti. Contoh misalnya putusan pengadilan. Kalau Anda setuju dengan hakim, ya, Anda setuju dengan hakim, baik amarnya, pertimbangannya, Anda setuju dan tidak ada yang Anda kritik di situ, maka tidak perlu bikin rumusan masalah, bahkan tidak perlu meneliti. Ya. Yang namanya rumusan masalah itu berarti memang benar-benar ada masalah. Nah, kalau kemudian Anda ingin membuat rumusan masalah itu ada dua, maka rumusan masalah pertama itu masih diperbolehkan untuk bersifat deskriptif. Ya. Bagaimana pengaturan, misalnya nih, bagaimana pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia. Untuk nomor 1 boleh, tapi untuk nomor 2 sudah tidak boleh lagi yang bersifat deskriptif, tapi sudah harus bersifat analisis. Analisisnya mengarahkan kemana? Analisisnya mengarah kepada pemecahan masalah. Analisisnya mengarah kepada pada fakta konkret, ya. Karena ingat mata kuliah di PIH, ya, bahwa tujuan dari ilmu hukum itu adalah menyelesaikan masalah. Ya. Objek ilmu hukum itu adalah norma hukum dan fakta konkret. Nah, apa yang menjadi permasalahan di situ, apa yang menjadi dasarnya di situ, itulah yang diungkapkan di dalam nomor 2. Kalau rumusannya nomor 2. Rumusannya ada 2. Tapi kalau rumusan masalah cuma 1, ya sudah langsung kepada pokok persoalan. Ya, cuma saya sarankan rumusan masalah itu 2 supaya rumusan masalah 1 sebagai pengantar masuk kepada level kritik di rumusan masalah nomor 2. Nah, nanti rumusan masalah ini harus memiliki korelasi dengan metodenya. Ya. Bahkan juga dengan judul. Nah, umum yang digunakan adalah ketika ada konsep-konsep yang dipersoalkan di dalam judul, itulah yang dituangkan di dalam rumusan masalah. Ya. Sehingga kita nggak bingung mencari apa ya kalimatnya ya. Lihat aja judulnya. Judulnya itu ngebahas apa. Ya. Makanya judul itu dalam konteks jurnal, artikel, judul itu sudah harus terlihat masalahnya. Nah, jadi nggak bisa lagi Anda bikin judulnya apa? Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencurian dengan perberatan. Ya, itu nggak ada masalah itu kalau judulnya seperti itu. Tinggal baca aja pasalnya. Judul itu harus mencerminkan masalahnya. Karena masalahnya itu nanti yang ditaruh di dalam rumusan masalah. Sehingga ada korelasi antara judul dengan rumusan masalah. Terlihat. Ya, terlihat judul itu di rumusan masalah. Nah, tapi nanti cara menuangkannya pun itu juga akan berhubungan dengan bagaimana kita akan menggunakan metode apa. Nah, tujuan. Ya, kalimat ini baku ya. Tidak usah dirubah-rubah. Ya, tinggal diikutin saja. Ini juga tinggal diikutin saja. Nah, sekarang oleh karena taksonomi Bloom-nya itu sampai kepada C4, maka kita tidak lagi hanya sekedar untuk mengetahui, namun sampai kepada posisi menganalisis. Ya. Jadi kalau misalnya untuk mengetahui dan menganalisis mengenai apa? Dari sini rumusan masalah bisa di-copy. Ya, mengenai ya
tanda tanyanya nggak usah diikutkan, ya, langsung di copy, dipindahkan ke sini. Nah, ya, mengenai konstruksi makna hukum acara pidana dalam perspektif teori dekonstruksi titik. Nah, jangan lagi pakai tanda tanya. Kakak-kakak kelas kalian yang lalu itu yang lulus seringkali di dalam rumus di dalam tujuan penelitian masih menggunakan tanda tanya, tapi sudah enggak, dihapus. Ya. Nah, jadi dari kalimat tanya itu diubah menjadi satu kalimat pernyataan. Nah, ini juga bergeser dari pedoman penulisan skripsi yang sudah dibakukan oleh kampus. Tapi lagi-lagi saya ingatkan, karena untuk kepentingan transformasi dari skripsi ke artikel jurnal, dan seluruh jurnal di Indonesia, bahkan internasional, yang namanya penulisan itu harus menunjukkan orisinalitas penelitiannya. Karena di dalam dunia penelitian itu tidak pernah ada hal yang baru. Semua pasti sudah pernah diteliti. Hanya saja kita mencari sisi-sisi mana yang akan dikaji yang berbeda dengan orang sebelumnya, peneliti sebelumnya. Nah, oleh karena itu dalam berbagai jurnal itu biasanya selalu membatasi artikel yang akan dirujuk atau artikel penelitian terdahulu yang akan dimuat di dalam orisinalitas penelitian itu paling lama 3 tahun sebelumnya. Paling lama. Ya. Karena nulis artikel itu penelitian. Ya. Artikel di jurnal itu adalah satu model penelitian yang perkembangannya itu sangat cepat. Ya. Kalau skripsi mungkin cuma bisa 1 semester, 1. Gitu ya. Tapi kalau artikel orang tuh nulis 1 bulan bisa 1, 2 bulan 1, jadi lebih cepat ya, pergerakannya lebih cepat. Makanya diminta 3 tahun terakhir. Yang udah masuk ke 4 tahun terakhir itu nggak boleh, ya, masuknya yang 3 tahun terakhir. Itu juga alasannya kenapa di sini diminta artikel, ya, karena skripsi itu sudah pergerakan kebaruan dari penelitiannya itu kalah cepat dengan artikel. Nah, tinggal dilihat nanti, ya, rumusannya seperti ini, peneliti atas nama siapa, bentuk artikel jurnal nasional terakreditasi dengan judulnya apa, yang dipublikasi, nama jurnalnya apa, volumenya berapa, nomor berapa, tahun berapa. Nah, rumusan masalahnya baru ditulis. Kalau cuma 1, rumusan masalahnya 1 aja. Nggak usah pakai A, ya, langsung ditulis. Kalau 2, tulis 2, 3, tulis 3. Nah, untuk bisa mengetahui nanti sebagai bahan sama nggak penelitian kita dengan penelitiannya orang, maka kesimpulannya perlu dimuat juga. Kalau rumusan masalahnya 2, berarti kesimpulan dua-duanya dimuat, ya. Dan tidak boleh diedit, karena kita mau tahu nih apa sih yang membedakan nantinya dengan penelitian dia dengan penelitian saya. Kalau diedit berarti nanti kita kehilangan makna aslinya. Nah, jadi untuk kesimpulan jangan diedit, masukkan secara utuh. Ya, ini yang mungkin karena beberapa artikel jurnal ada yang kesimpulannya itu panjang-panjang. Ya. Nah, cuma sekarang ada kesepakatan dari para pengelola jurnal, kesimpulan itu 1 paragraf. Ya. Hanya 1 paragraf kesimpulannya. Boleh 2 paragraf, tapi paragraf kedua itu saran. Nah, sekarang trennya sudah mengarah ke situ tuh. Ya. Jadi diusahakan nanti kesimpulan, kalau memang nanti ketemu dengan artikel yang memang kesimpulannya panjang, ya memang mau nggak mau panjang. Ya. Nah, yang kedua juga begitu, sama ya, temanya sama. Nah, cuma nanti gitu ya, setelah Anda muat artikel ini, 2 artikel, ya, maka Anda harus menunjukkan letak persamaannya dan letak perbedaannya. Ya. Apa yang menjadikan sama, apa yang menjadikan berbeda. Kemudian Anda tunjukkan yang Anda mau bahas itu apa sih sebenarnya.
sehingga terlihat berbeda. Saya kasih contoh misalnya, ada mahasiswa ingin mengangkat, Pak, saya mau bahas pertimbangan hukum dari hakim tentang tindak pidana narkotika, gitu ya. Oh, Pak, ternyata juga ada orang yang membahas pertimbangan hukum dari hakim, gitu ya. Lihat dulu objek kajiannya apa. Kamu narkotika, di sana misalnya apa? Teroris misalnya. Nah, itu kan memang itu perbedaan, tapi perbedaannya yang lebih signifikan adalah bagaimana ketika dia membahas mengenai pertimbangan hukum, ya. Karena kalau pembahasannya adalah pertimbangan hukum dari hakim dalam tindak pidana narkotika, kajiannya itu bukan tindak pidana narkotika, kajiannya itu justru pertimbangan hukum, itu yang dikaji. Nah, sehingga ketika sama pertimbangan hukumnya, objek yang ada yang sama, perlu dilihat perspektifnya sama enggak, angle-nya sama enggak, sudut pandangnya sama enggak. Nanti perbedaan ranahnya juga sama atau enggak. Misalnya yang satu diangkat pakai asas pertimbangan hukum yang cukup, yang satu diangkat dengan menggunakan misalnya pertimbangan hukum berdasarkan tujuan hukum, ya, kepastian, keadilan, kemanfaatan. Nah, angle-nya sudah beda. Sama-sama membahas pertimbangan hukum hakim, tapi perspektifnya yang berbeda. Yang satu melalui asas hukum, yang satu melalui teori hukum. Ya. Kalau sudah beda perspektif, udah pasti beda. Ya. Tapi sama-sama punya kesamaan di, ya, objeknya, yaitu pertimbangan hukum pertimbangan hukum dari hakim. Itu kesamaan objek. Ya. Nah, jadi nanti kalau nyari artikel, ya, cari pertama itu yang objeknya sama, tapi perspektifnya berbeda. Ya, perhatikan di perspektifnya. Sama-sama membahas narkotika misalnya. Oh, yang di sana membahas narkotika, tapi yang dikaji adalah rehabilitasi. Itu udah beda, gitu ya. Saya membahasnya dari sisi asas ultimum remedium. Walaupun nanti ujung-ujungnya juga sama ketemunya dengan rehabilitasi, tapi asasnya berbeda yang saya kaji. Ultimum remedium, yang satu enggak, dari rehabilitasi. Atau misalnya sama-sama membahas narkotika, gitu ya. Oh, tapi yang satu lagi ini yang dibahas mengenai misalnya perbedaan penerapan mengenai substansi dari narkotika itu sendiri. Misalnya kayak kasusnya Raffi Ahmad, apakah itu narkotika atau bukan? Kan sama-sama di bidang narkotika. Tapi ternyata bukan objek narkotika, beda lagi perspektifnya. Oh, berarti ini penafsirannya yang berbeda. Yang satu memang masuk dalam klasifikasi narkotika, tapi dibahas dari sisi pertimbangan hukumnya. Yang satu juga membahas pertimbangan hukum narkotika, tapi dibahas dari sisi penafsirannya. Akhirnya penafsirannya yang berbeda. Nah, itu kan juga bisa seperti itu. Artinya bukan harus benar-benar berbeda 100% sama sekali berbeda, nggak akan bisa, nggak akan ketemu gitu. Karena tadi pola pikirnya nggak ada penelitian yang baru, ya, sehingga yang diangkat itu adalah angle-nya yang mana. Kita berbeda angle nih, gitu, berbeda perspektif. Kita kalau ngelihat orang satu pakai kacamata, yang satu pakai teropong, nah itu kan beda angle. Sama-sama ngelihat Monas, tapi yang satu pakai kacamata, yang satu pakai teropong. Nah, kan berbeda nanti hasilnya. Nah, jadi objeknya sama, perspektifnya yang berbeda. Nah, itu cara menemukan artikel-artikel yang dalam satu ruang lingkup. Itu juga cara sebenarnya untuk merumuskan judul. Sehingga nanti juga akan berbeda. Walaupun sama-sama membahas narkotika, kalau perspektifnya beda, pasti beda. Ya. Nah, kemudian kerangka teoritis dan atau kerangka konseptual. Di dalam buku pedoman tidak ada kewajiban untuk menggunakan dua-duanya. Tapi diperbolehkan menggunakan dua-duanya. Yang wajib adalah kerangka konseptualnya. Ya. Jadi
Tidak wajib menggunakan dua-duanya, gitu ya. Tapi diperbolehkan menggunakan dua-duanya, hanya saja yang wajib adalah menggunakan kerangka konseptual. Nah, nanti akan menjadi agak panjang pembahasan karena ternyata Anda menggunakan dua-duanya, ada kerangka teoritis, ada kerangka konseptual. Ya, kalau menggunakan dua-duanya. Tapi umumnya kita hanya menggunakan kerangka konseptual. Anda mau pakai kerangka teoritis silahkan. Ya. Nah, sekarang yang menjadi persoalan, kalau kerangka konseptual itu apa sih isi dari kerangka konseptual? Kerangka konseptual itu isinya adalah konsep-konsep yang digunakan di dalam judul. Ya. Misalnya begini, tinjauan yuridis terhadap penerapan asas ultimum remedium dalam perkara tindak pidana narkotika. Ya. Tinjauan yuridis ini nggak perlu diterangkan konsepnya, penerapan nggak perlu diterangkan konsepnya. Ya. Karena di dalam ilmu hukum, hal ini hal yang sudah diandaikan orang semua tahu. Yang perlu diterangkan apa? Ini yang perlu diterangkan. Ya. Ini adalah asas hukum. Jadi kita bagi asas apa? Asas hukum apa? Ultimum remedium apa? Ya. Narkotika apa? Ya. Narkotika ini apa? Ya. Nah, tindak pidana apa? Bikin konseptual itu cukup segini aja. Nggak usah dipanjang asas menurut ini, nggak usah. Cukup ambil satu, ya. Kemudian bikin footnote-nya 13 misalnya menurut ini, ya. Nah, dalam membuat asas ini, maka referensinya adalah kalau tidak doktrin, ya, ini doktrin atau undang-undang. Ya. Jangan pernah menerapkan asas atau menerapkan kerangka konseptual, misalnya Anda tulis di sini, ya. Ini jangan coba-coba nih karena pasti saya coret langsung, ya. Misalnya di sini https gitu ya, Wikipedia. Nah, ini nggak boleh. Dulu boleh, tapi karena perkembangan di jurnal nasional sudah tidak lagi mengadopsi ini, bahkan tidak ingin ada ini. Wikipedia itu kan karena siapa saja bisa ngisi. Ya. Anda buka Wikipedia ingin buat apa di situ, siapapun bisa ngedit, bisa nyunting di situ. Nah, sehingga tidak kredibel. Ya. Siapa yang isi kita nggak tahu siapa orangnya, dia sarjana atau bukan, jangan-jangan masih mahasiswa, gitu ya. Nah, maka Wikipedia tidak disarankan untuk digunakan. Nah, ya, jadi hanya boleh kerangka konseptual hanya boleh pertama diambil dari undang-undang jika dia ada di dalam ketentuan undang-undang. Kedua diambil dari doktrin. Ya. Ketiga diambil dari jurisprudensi, dari putusan-putusan pengadilan yang menjelaskan mengenai konsep-konsep ini. Ini kan konsep namanya, ini konsep, ya. Nah, ini juga hipotesis. Banyak juga yang bertanya ke saya, Pak, hipotesis ini gunanya buat apa? Kalau Anda baca buku pedoman, ya, buku pedoman penulisan skripsi, di situ juga ada bagian hipotesis. Cuma di dalam pedoman itu dikasih tanda kurung. Jika ada. Begini, di buku pedoman. Nah, tapi ini saya hilangkan. Untuk proposal, wajib ada. Tapi nanti pada saat skripsi, bab 1 di skripsi, nggak perlu ada. Ya. Apa sih fungsinya hipotesis ini? Hipotesis itu kan sebenarnya asumsi atau dugaan sementara dari jawaban atas rumusan masalah. Jadi hipotesis ini berfungsi sebagai kesimpulan sementara untuk melihat linearitas dari rumusan masalah yang Anda buat dengan prediksi kesimpulan Anda ke depan. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Ya. Saat saya bilang, saya mengatakan, ya, misalnya nih, ini contoh, ya. Saat saya mengatakan, cewek itu jelek, misalnya. Kenapa saya bisa bilang jelek? Karena saya sudah pernah lihat yang cantik. Ya. Cowok itu ganteng. Kenapa saya bilang ganteng? Karena saya sudah pernah lihat orang yang jelek, cowok yang jelek. Artinya apa?
Kalau saya melihat putusan itu salah, ketika saya baca, oh salah ini putusan. Maka sebenarnya Anda itu sudah punya pengetahuan di dalam kepala Anda. Anda sudah punya jawaban tuh. Loh, ini orang, misalnya tindak pidana korupsi ya. Loh, ini orang sudah mengembalikan kerugian keuangan negara. Misalnya kerugian keuangan negaranya 10.000. Dia sudah mengembalikan 10.000. Dibebasin sama hakim. Loh, salah hakimnya. Kan pasal 4 Undang-Undang Tipikor mengatakan pengembalian kerugian negara tidak menghilangkan pidana. Oh, salah di hakimnya nih. Tuh, kan? Anda lihat masalah, sebenarnya Anda sudah menemukan jawabannya. Nah, sekarang tinggal kita giring nih jawabannya. Kalau rumusan masalahnya 2, maka hipotesisnya 2. Yang satu menjawab rumusan masalah 1, 2 menjawab rumusan masalah 2. Itu digiring. Jadi penelitian itu sebenarnya seperti itu. Di rumusan masalah, ketika kita membuat rumusan masalah, kita sebenarnya tahu bahwa yang seharusnya benar itu adalah seperti ini. Saya ingin mengatakan bahwa misalnya, loh, kok pintunya terbuka, gitu ya? Atau misalnya, loh, kok pintunya nggak bisa dibuka? Oh, berarti kuncinya salah. Ya. Kemudian bagaimana cara memecahkannya? Kita balik lagi, cari kunci yang baru. Rumusan pertama kita ketemu kuncinya salah, ya. Kita ketemu juga jawabannya, harus diganti nih kuncinya. Nah, itu kan jawaban tuh. Nah, bagaimana cara menggantinya? Nah, kita cari deh kunci yang benar. Nah, kita cari deh kunci yang benar itulah bab 2-nya nanti di situ. Teori-teori ada di situ, konsep-konsep ada di situ. Jadi bikin rumusan masalah di depan, kunci dengan jawaban, hipotesis. Linear enggak? Sama enggak ini maksudnya? Kalau sama, berarti nanti ke depan bab 2-nya itu ya, dan mungkin bab 3 gitu ya. Kalau yang 5 bab itu hanya merupakan kita pilihan teori ya untuk menjustifikasi sebenarnya jawaban yang sudah kita miliki. Meneliti itu seperti itu. Tapi kalau meneliti, kamu nulis apa? Aduh, Pak, saya mau menulis tentang ini, Pak, korupsi, Pak. Apa permasalahannya? Belum tahu, Pak. Saya belum dapat putusannya. Ya nggak bisa. Berarti kamu belum ketemu masalah. Ketemu masalah itu setelah membaca putusan. Benar atau nggak putusannya? Bisa nggak, Pak? Nggak pakai putusan? Bisa. Bisa nggak pakai putusan? Kita bisa pakai berita-berita online. Tapi konsekuensinya, metodenya dirubah. Karena kalau metode judicial normatif, pasti itu pakai putusan pengadilan atau dokumen hukum yang mengikat sifatnya. Jadi kalau ingin menulis, kamu ada persoalan apa yang kamu temukan? Saya mau nulis di bidang korupsi, Pak. Apa persoalannya? Belum tahu nih, Pak. Kira-kira kalau saya bahas ini bisa nggak, Pak? Bahas ini itu apakah itu jadi masalah atau enggak gitu. Kalau putusannya nanti, Pak, belakangan baru dicantumkan, gitu ya. Itu pernah ada yang tanya saya begitu. Bisa nggak, Pak, putusan belakangan dicantumkan? Ya nggak bisa. Kalau misalnya disetujui proposalnya, terus kamu baru nyari putusan, ternyata nggak ketemu. Nah, itu gimana konsekuensinya? Kan akhirnya berubah lagi. Nah, itu sebabnya tadi antara data atau objek dari penelitian itu memunculkan rumusan masalah, kemudian memunculkan jawaban Anda, hipotesisnya tadi itu, nanti tinggal dirangkai dengan teori-teori yang dipilih untuk sampai kepada jawaban itu. Ya. Nah, itulah fungsi dari hipotesis. Sekaligus ya, untuk menunjukkan kepada pembaca, ini loh novelty-nya, kebaruan saya itu ini, berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Itu fungsi juga dari hipotesis. Nah, bagaimana cara memunculkan jawaban? Gampang sebenarnya. Kalau Anda mau cari yang lebih gampang, kritik kritik penelitian yang lalu. Pasti akan muncul novelty-nya. Nah, metode ini juga saya juga tidak memberikan perubahan dari buku pedoman, tetap sama, hanya kemudian saya buat secara spesifik. Saya bikin bagian-bagian supaya teratur, tertata. Bagian ini saya mau ngomong jenis metode, bagian yang ini saya mau ngomong jenis pendekatan, bagian yang ini saya mau ngomong jenis sumber hukum, jenis sumber data, ya.
Kemudian bagian yang ini saya mau ngomong bagaimana caranya saya cari data. Bagian yang ini mau ngomong saya menganalisis dengan apa. Jadi tersistematisasi, tersusun dengan rapi. Itulah fungsinya metode. Ya, metode tetap dua, ya. Yang saya masukkan di sini tetap mengikuti buku pedoman, yaitu metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Kalau Anda mau buat pakai metode lain, misalnya yuridis normatif dengan pendekatan multidisipliner misalnya. Boleh aja, tapi konsultasi dulu dengan pembimbing materi. Sama enggak nanti pengetahuannya? Kalau berbeda nanti menjadi permasalahan. Pembimbing teknis, ya, untuk metode pembimbing teknis. Nah, untuk pendekatan ini yang wajib ini 3 model pendekatan. Kalau Anda baca buku-buku tentang metode penelitian hukum ataupun buku-buku tentang PIH, 3 pendekatan ini adalah 3 pendekatan yang wajib. Apalagi Anda ilmu hukum, pasti menggunakan undang-undang. Yang namanya hukum, ya, itu pasti dibangun, yang namanya undang-undang itu pasti dikonstruksikan melalui konsep-konsep. Makanya setiap undang-undang itu ada pasal 1, misalnya apa? Itu isinya Pak perhatikan. Itu konsep-konsep semua itu, ya. Makanya pendekatan konsep itu menjadi hal yang wajib untuk dimuat. Nah, yang ketiga adalah pendekatan kasus. Karena Anda penelitiannya adalah metode yuridis normatif, ya, yang menggunakan bahan hukum mengikat, maka sudah pasti menggunakan putusan pengadilan atau dokumen hukum yang mengikat lainnya. Baru bisa masuk kepada pendekatan kasus. Dan harus diuraikan nih, pendekatan kasus, pendekatan undang-undang itu apa, pendekatan konsep itu apa, pendekatan kasus itu apa. Nah, ini yang baru nih ya. Ini yang baru. Kalau metodenya adalah yuridis empiris, ya, maka pendekatannya bukan cuma sekedar pendekatan ilmu hukum, karena ada konsekuensi dari kata empiris ini. Itu berkaitan dengan pendekatan dari ranah hukum lain, misalnya ilmu sosial, ya. Makanya yuridis empiris sering juga disebut sebagai metode yuridis sosiologis. Ya, kadang-kadang gitu, tapi kita menggunakan nomenklaturnya yuridis empiris. Kalau kita menggunakan yuridis empiris, nah konsep apa yang di luar hukum itu digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial yang terjadi. Konsep apa? Ya. Misalnya terkadang kalau saya berbicara mengenai efektivitas ganti kerugian terhadap pemberian ganti kerugian terhadap korban pelecehan seksual di Kota Depok, gitu ya. Maka bukan cuma sekedar teori-teori hukum yang digunakan, bukan cuma sekedar konsep-konsep hukum yang digunakan, tapi di situ ada konsep pengawasan, ya. Misalnya di situ ada konsep pembinaan, karena bicara efektivitas, ya. Teori efektivitas, karena bicara tadi kan tujuannya efektivitas, berarti ada teori efektivitas di situ. Teori-teori yang bukan miliknya ilmu hukum, ya, tapi kita minta bantu dengan konsep-konsep dari luar ilmu hukum untuk memecahkan persoalan dalam ilmu hukum. Nah, harus disebutkan apa ini, konsep yang mana yang digunakan. Ya, kemudian peneliti wajib menguraikan dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pendekatan tersebut dan apa kegunaannya. Ini tadi sudah saya sebutkan. Ya, jenis sumber data Anda baca lagi nih di buku MPH ada nih, ya. Kemudian pengumpulan data ini juga tergantung dengan metode yang dipilih. Ini yang kuning-kuning ini bisa dihapus ya. Kalau sudah diisi di sini dihapus kuning-kuningnya. Analisis data juga begitu, ya. Anda dalam dunia penelitian itu ada 2 model analisis, kualitatif dan kuantitatif. Anda mau pakai yang mana? Ya. Biasanya kalau ilmu hukum itu selalu kualitatif. Tidak pernah hukum itu menggunakan kuantitatif. Walaupun dia yuridis empiris,
tidak pernah menggunakan kuantitatif. Tapi kalau Anda mau pakai kuantitatif, ya silakan saja. Ya, karena nggak ada larangan tuh. Dua-duanya diperbolehkan dalam konteks penelitian. Oke. Nah, daftar pustaka sementara. Daftar pustaka ini tidak mesti harus 15 karena ini hanya proposal. Ya, tidak mesti harus 15. Yang 15 itu nanti waktu skripsi. Tapi itu pun mudah-mudahan usulan saya diterima. 15 itu terlalu sedikit. Ya, untuk meneliti itu terlalu sedikit 15 itu. Nah, kemudian disusun secara abjad ya. Nanti ini bisa Anda hapus sebenarnya, ya. Anda hapus sini, Anda langsung masuk ke sini. Nah, ke situ nanti. Untuk buku ya, artikel jurnal majalah media cetak udah dipisah-pisah, wawancara jika ada, peraturan, terakhir putusan pengadilan. Ya. Anda tinggal isi aja. Oke, sampai di sini penjelasan saya. Mudah-mudahan Anda bisa menerima dengan baik, ya, dan selamat membuat proposal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.